Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Maya Kuswanti MPD, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rijaluddin dari kelas manajemen RAE. Saya di sini akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Maraknya Kasus HIV/AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia dan menyebabkan AIDS. AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan dari berbagai penyakit atau kondisi berbeda yang bermanifestasi dalam tubuh atau bagian tubuh lain. AIDS berkembang sebagai tahap akhir dari HIV. Setiap 1 Desember setiap tahunnya, seluruh dunia memperingati Hari AIDS sedunia. Sejak tahun 1980-an, 7 juta orang meninggal karena penyakit terkait AIDS. HIV/AIDS tetap menjadi krisis kesehatan masyarakat yang besar dan hanya sedikit negara yang akan memenuhi target pengobatan 90-90-90 di 2020. Pada pandemi COVID-19 yang sekarang melanda dunia adalah yang mengganggu pengobatan AIDS. Karenanya, kala Indonesia menghadapi virus corona COVID-19 sejak Maret 2020, pada periode Januari sampai Maret 2021, insiden infeksi HIV juga terus terjadi karena epidemi HIV/AIDS tidak mengenal batas wilayah, daerah, dan negara. Data terakhir sampai Maret 2021 seperti dilaporkan oleh Ditjen P2P Kemenkes RI tanggal 25 Mei 2021 menunjukkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Indonesia sebanyak 558.618 yang terdiri atas 427.201 HIV dan 131.416 AIDS. Jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS yang terdeteksi pada periode Januari sampai Maret 2021 sebanyak 9.327 terdiri atas 7.650 HIV dan 1.677 AIDS yang dilaporkan 498 kabupaten dan kota dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia. 5 provinsi yang melaporkan jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS terbanyak yaitu Jawa Tengah 1.432, 1.125 HIV dan 30 AIDS. Jawa Barat 1.224, 1.115 HIV dan 109 AIDS. Jawa Timur 1.104, 1.009 HIV dan 116 AIDS. DKI Jakarta 1.015 HIV dan 51 AIDS. Sumatera Utara 695, 47 HIV dan 216 AIDS. Jumlah kasus HIV positif sebanyak 7.650 merupakan hasil tes HIV pada 810.846 orang dari 7.650 orang mendapat pengobatan ARV antiretroviral. Berdasarkan kelompok umur, kasus HIV positif yang ditemukan pada periode Januari sampai Maret 2021 terdapat pada kelompok umur 20-24 tahun 16,3%, kelompok umur 25-49 tahun 17,3%, dan kelompok umur lebih dari 50 tahun 7,9%.
Virus HIV AIDS ini adalah penyakit yang menular. Cara penyebaran virus HIV AIDS melalui produk darah atau jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui, melalui hubungan seks vaginal, anal, atau oral tanpa alat pengaman. Meski tergolong penyakit yang mematikan, penyebaran virus HIV ini dapat kita cegah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), National Institute of Health, dan sumber lainnya, penularan HIV dapat dicegah dengan hindari penggunaan narkoba atau berbagi jarum suntik dengan orang lain. Sunat pada pria, hindari kontak dengan darah. Tes HIV secara rutin. Ibu hamil diskusikan dengan dokter, atau ibu hamil yang mengidap HIV harus berbicara dengan dokter mengenai resiko terhadap janin. Lakukan profilaksis pasca pajanan atau PEP, jujur pada pasangan. Nah, seperti yang tertulis di atas, kita dapat mengetahui bahwa bahayanya virus HIV AIDS ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.